negara manapun yang melewatinya, kecuali AS dan Israel yang benar-benar tidak diizinkan untuk melewati selat itu. Adapun selain Cina, Trump sempat meminta Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris untuk mengirim kapal perang mereka ke Selat Hormuz. Tetapi semua ini belum mendapat respon positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast dari Pulau Gedung untuk edisi Rabu 18 Maret 2026. Baik, tema podcast kita untuk siang hari ini adalah Selat Hormuz memanas, Iran siap 100% untuk lawan Israel. Oke, ini ya tema podcastnya. Selat Hormuz memanas, Iran siap lawan Amerika Serikat dan Israel. Kita berikan informasi pertama adalah informasi dari antaranews.com. Oke, let's go. Dunia geger ketika serangan gabungan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran. Akhir Februari menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa yang masif. Ketika itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga menjadi korban. Seperti yang kita tahu, sudah 3 minggu berlalu sejak perang Iran dan Israel dimulai. Iran benar-benar bersumpah akan menghancurkan Israel sampai tuntas. Teheran lantas melancarkan serangan balasan ke Israel serta pangkalan asal militer Amerika Serikat yang terbesar di hampir semua negara di kawasan Teluk Persia, rudal, dan drone Iran pun menghujani wilayah Israel sehingga menanjung Arab. Selat Hormuz yang strategis untuk perdagangan minyak dunia kini sedang ditutup oleh Iran. Tak hanya meluncurkan rudal, Iran juga memblokade Selat Hormuz, salah satu jalur pengapalan komunitas migas terpenting sedunia, sebagai balasan serangan Amerika Serikat Israel. Militer Iran mengancam akan meledakkan manapun kapal yang berupaya menerobos keluar. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Iran membuka Selat Hormuz sepenuhnya untuk siapa saja kecuali Amerika Serikat dan Israel. Dengan ditutupnya Selat Hormuz, dampak perang Amerika Serikat Israel dan Iran telah menghampiri sektor ekonomi dan naiknya harga minyak dunia serta munculnya kekhawatiran terhadap polusi sebagai berbagai komunitas dan dari bahan bakar kendaraan hingga pupuk. Kita jeda dulu sejenak karena aku mau sholat dohor dulu, kata mama. Baik, kita lanjutkan lagi podcast kita. Sampai di mana tadi kita yang tentang Selat Hormuz itu, Mas Adi? Sejumlah negara seperti Jepang sampai harus membuka keran pasokan cadangan minyak mereka untuk mencegah krisis energi akibat hambatan pasokan yang terjadi. Selat Hormuz menurut Perdana Menteri Iran terbuka untuk semuanya, kecuali AS dan Israel. Kedua negara itu dianggap selalu membuat kekacauan di beberapa belahan negara di dunia, termasuk Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awalnya berseluruh bahwa kapal-kapal tanker masih bisa melintasi Selat Hormuz dengan aman setelah Amerika Serikat menghancurkan kapal-kapal militer Iran, sembari mengiming-imingi jaminan pengawalan dari kapal tempur Amerika Serikat.
Berdasarkan pengamatan saya, Selat Hormuz itu strategis sekali untuk perdagangan minyak dunia. Tetapi setelah sejumlah kapal yang nekat menerobos Belgrade diserang, Trump kini justru meminta negara-negara lain untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan kapal mereka di sana, bahkan juga kepada rival dagangannya Cina. Menteri Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz terbuka lebar bagi negara manapun yang melewatinya, kecuali AS dan Israel yang benar-benar tidak diizinkan untuk melewati selat itu. Adapun selain Cina, Trump sempat meminta Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris untuk mengirim kapal perang mereka ke Selat Hormuz. Tetapi serangan ini belum mendapat respon positif. AS dan Israel tidak diizinkan melewati Selat Hormuz oleh Iran. Mengapa begitu? Karena kedua negara ini telah menimbulkan dan memulai perang Iran-Israel. Sampai sekarang 3 minggu pertama ini sudah berjalan. Di tengah desakan Trump yang terus mendorong pendekatan militer untuk mengembangkan kawasan maritim tersebut, sejumlah negara seperti India berhasil menjamin keamanan kapal tanker mereka di Selat Hormuz melalui dialog dengan Teheran. Maksudnya Selat Hormuz itu benar-benar terbuka untuk semua, kecuali dua negara yang selalu memusuhi Iran. Setelah dua kapal tanker India selamat melintasi Selat Hormuz Sabtu 14 Maret 2026, Menteri Luar Negeri Menlu India S. Jaisankar mengatakan kepada Financial Times bahwa hal tersebut merupakan bukti keberhasilan diplomasi dan menunjukkan lebih baik berdialog dan berkoordinasi sehingga kita bisa mendapat solusi. Jika pemimpin tertinggi Iran yang baru setuju dengan larangan Israel memasuki Selat Hormuz, Indonesia juga setuju dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Iran bahwa Selat Hormuz terbuka lebar bagi siapa saja kecuali AS dan Israel. Selat Hormuz merupakan jalur kunci suplai minyak dan LPG dari negara-negara teluk ke pasar dunia. Dengan 20% dari total perdagangan, komunitas tersebut berasal dari sana. Iran benar-benar dalam situasi kekacauan menyusul ditutupnya Selat Hormuz. Jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz dari perdagangan minyak dunia, otomatis harga minyak di seluruh dunia akan melonjak dengan drastis. Karena itu, tak dapat dipungkiri bahwa krisis tersebut juga berdampak bagi Indonesia yang sebagian pasokan energinya datang melalui Selat Hormuz. Pemerintah bercatat bahwa sekitar 20% sampai 25% impor minyak mentah Indonesia dikirim melalui selat antara Iran dan Oman tersebut. Seperti yang kita tahu, Selat Hormuz sampai sekarang sedang memanas. Urat nadi energi dunia ada di dalam ancaman. Setiap harinya lebih dari 20 juta barel minyak mentah melewati jalur ini. Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia, Teluk Oman, dan Laut Arab. Ini adalah daftar negara yang menolak mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Ada Uni Eropa, Jerman, Inggris, Belanda, Italia, dan Yunani. Dalam jangka waktu yang lama, dampak penutupan Selat Hormuz itu apa? Pasokan minyak dunia akan berkurang, harga minyak dunia akan melambung, dan dampak dominonya adalah harga kebutuhan pokok naik,
inflasi naik dan resesi global. Demikian podcast kita pada siang hari ini. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, tanya jawab yang pertama. Terlebih lagi, 2 kapal tanker milik Pertama International Shipping dilaporkan tertahan di kawasan Teluk Persia karena tidak dapat melintasi Selat Hormuz karena perang. Apakah itu? Yang saya tahu dari podcast ini adalah Iran memastikan hanya kapal dari negara-negara sekutu mereka yang dapat melewati Selat Hormuz, dan kapal dari negara manapun untuk urusan perdagangan minyak dibolehkan untuk lewat kecuali AS dan Israel. Betul sekali. Yes. Berikutnya, merespon kejadian tersebut, pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Teheran terus melakukan pendekatan diplomatik dan intensif dengan otoritas Iran demi memastikan kapal yang membawa pasukan energi ke Indonesia itu dapat melewati Selat Hormuz dengan aman. Apakah itu jawabannya? Iran menegaskan kapal negara manapun boleh melewati wilayah mereka di Selat Hormuz, kecuali kapal dari AS dan Israel. Yes, betul sekali. Berikutnya, kita akan terus mendorong pendekatan diplomatik yang intensif terkait isu spesifik ini karena ini merupakan isu yang krusial untuk kita. Ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fiona Mewenkan. Apakah itu jawabannya? Bila Selat Hormuz benar-benar ditutup, ya otomatis harga minyak dunia akan melambung dan juga bisa memunculkan beberapa efek domino. Betul sekali ya. Jawabannya terakhir. Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Republik Indonesia, Santo Darmo Sumarto, kondisi di kawasan yang masih panas yang belum kondusif itu menuntut pihaknya untuk meningkatkan upaya diplomasi dengan pemerintah setempat. Apakah itu? Sejumlah efek domino yang dihasilkan akibat ditutupnya Selat Hormuz. Harga kebutuhan pokok meningkatnya inflasi dan memicu terjadinya resesi global. Betul sekali. Oke, ini adalah sisi tanya jawab yang sudah habis. Kita masuk ke sesi kesimpulan dulu. Kita akan masuk ke bagian kesimpulan sebelum menutup podcast kita untuk siang hari ini. Betul. Kesimpulan saya adalah, menurut pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran terukur Indonesia, menjadikan diplomasi sebagai langkah utama melindungi kepentingan ekonomi nasional yang terhambat di Selat Hormuz. Memungkinkan negara merespon secara tempat di Amerika kawasan. Langkah dialog tersebut juga dapat menjaga kepercayaan Teheran yang saat ini masih berperang melawan Amerika Serikat dan Israel. Reza memandang bahwa jika negara-negara mengambil langkah pengawalan militer dan mengirim kapal tempurnya ke Selat Hormuz sebagaimana yang diserukan Presiden Trump, hal tersebut dapat diartikan oleh Teheran sebagai tidak mempercayai jalur diplomasi. Kesimpulan saya adalah kalau Selat Hormuz benar-benar ditutup oleh Iran, maka dampak jangka panjang akibat penutupan selat ini bisa berdampak luas ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pengawalan militer dapat dipersepsikan juga sebagai terang-terangan mendukung Amerika Serikat, kata akademisi UNCTAD itu.
Dengan demikian, merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia untuk mempertahankan komunikasi dengan pemerintah Iran demi memastikan kepentingan nasional, khususnya terkait keamanan energi terjamin. Ia juga meningkatkan supaya Indonesia saat diplomasi demi kepentingan energinya tetap menjaga hubungan baik dengan Iran serta bijak merespons langkah serangan balasan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel. Demikian podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Rabu 18 Maret 2026. Akhir kata, karena ini sudah mau mendekati Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, maka saya Galang Pratama dan Adi Saputra mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas jasama dan perhatiannya dalam podcast kita siang hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast spesial Hari Raya Idul Fitri di hari Rabu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Trump mungkin mengira serangan yang ia meluncurkan ke Iran akan selesai sebersih dan sesempurna operasi militer terhadap Venezuela awal tahun ini. CP, sampai di sini coba kita dalam podcast dari Pulau. Ya, pemirsa seluruh cerita CP, sampai di sini coba kita dalam podcast dari Pulau Gadung. Kita coba lagi di hari Senin dalam podcast Kasih Paham. Sampai jumpa lagi di episode podcast Kasih Paham yang hari Senin. Maksudnya hari Senin yang Idul Fitri itu.